Prabowo disambut upacara militer di Rusia. Menkyu beri respon positif pembentukan Satgasus Kapolri. Jakarta siap bangun Giant Sea Wall. Sikap RI atas konflik Iran-Israel. Halo pemirsa, selain 4 informasi utama tadi, kami juga akan hadirkan berbagai informasi seputar peristiwa yang terjadi selama sepekan yang telah kami rangkum dalam program News Wrap. Bersama saya Arfi Fai, inilah News Wrap selengkapnya. Pemirsa, upacara penyambutan kenegaraan di Parliament House Singapura menjadi awal rangkaian kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada Senin 16 Juni 2025. Disambut langsung oleh Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam. Pertemuan ini menjadi momen penting untuk mempererat hubungan diplomatik dan kerjasama strategis antara Indonesia dan juga Singapura di berbagai bidang. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memulai rangkaian kunjungan kenegaraannya di Singapura dengan menghadiri upacara penyambutan kenegaraan di Parliament House pada Senin pagi 16 Juni 2025. Kedatangan Presiden Prabowo disambut langsung oleh Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam. Setibanya di lokasi, Presiden Prabowo dan Presiden Tharman berjalan berdampingan melewati karpet merah menuju Saluting Dais yang merupakan tempat utama upacara kenegaraan berlangsung. Proses upacara penyambutan kenegaraan secara resmi dimulai ketika lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Majulah Singapura dikumandangkan dalam suasana yang hikmat. Setelah upacara penyambutan, Presiden Prabowo menandatangani buku tamu di koridor foyer Parliament House sebagai simbol penghormatan dan persahabatan antar kedua negara. Agenda kenegaraan kemudian dilanjutkan dengan kunjungan kehormatan courtesy call Presiden Prabowo kepada Presiden Tharman Shanmugaratnam beserta delegasi masing-masing. Dalam kunjungannya kali ini, Prabowo turut didampingi oleh beberapa menteri dari Kabinet Merah Putih, seperti Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala BKPM, sekaligus CEO Danantara Ruslan Perkasa Ruslani, dan beberapa menteri lainnya. Pertemuan ini menjadi momen penting untuk mempererat hubungan diplomatik dan kerjasama strategis antara Indonesia dan Singapura di berbagai bidang. Kunjungan kenegaraan ini juga merupakan bagian dari rangkaian diplomasi Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kemitraan regional Indonesia di tengah dinamika global yang terus berkembang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo tiba di Bandara Internasional Pulkovo Saint Petersburg, Rusia dan disambut dengan upacara militer kehormatan. Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda bilateral strategis dengan pertemuan puncak bersama Presiden Putin. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandara Internasional Pulkovo Saint Petersburg, Rusia pada Rabu pukul 17.50 waktu setempat. Kedatangannya disambut dengan upacara militer resmi, menandai awal kunjungan kenegaraan atas undangan Presiden Vladimir Putin. Presiden Prabowo disambut hangat oleh Deputi Perdana Menteri Rusia Denis Manturov. Prabowo kemudian berjalan melewati pasukan jajar kehormatan dan mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Prabowo juga menyalami sejumlah pejabat tinggi Rusia yang hadir dalam upacara penyambutan tersebut. Turut hadir dari pihak Rusia antara lain Senator Ilyas Umakanov, Dubes Rusia Sergei Tolshanov, dan Gubernur Saint Petersburg Alexander Beglov. Sementara dari pihak Indonesia, Prabowo didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Menlu Sugiono, Dubes RI Jose Tavares, dan Atase Pertahanan Marsekal Pertama Jatmiko Adi. Kunjungan ini menjadi bagian dari agenda bilateral strategis dengan pertemuan puncak bersama Putin dijadwalkan berlangsung pada Kamis 19 Juni 2025. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kementerian Perubahan dan Kawasan Permukiman merespon tanggapan dari masyarakat terkait desain rumah subsidi, di mana hal tersebut masih dalam tahap penyesuaian dari segala aspek, mengingat harga lahan tanah di perkotaan tergolong tinggi. Usai menerima
respon negatif dari masyarakat mengenai desain rumah subsidi di perkotaan, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Sri Haryati, menegaskan hal ini berupa opsional dan sementara. Dirinya menambahkan gejolak tinggi yang terjadi di media sosial menjadi hal yang positif bagi Kementerian PKP, di mana desain ini masih bersifat usulan oleh salah satu pengembang. Adapun desain rumah ini merupakan karya dari salah satu pengembang di Indonesia, Lipo Group, di mana untuk ukuran tipe rumah yang diusung memiliki dua tipe, yakni 23 meter persegi dan 14 meter persegi. Nantinya, Kementerian PKP akan memutuskan regulasi melalui keputusan Menteri, guna menentukan standar rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Perdebatan di ruang media, di kemudian sosial media dan lain-lain, itu hal yang sangat buat kami di Kementerian PKP, kami menyikapi dengan sangat positif gitu loh. Toh ini kan juga barang regulasinya belum ditetapkan. Dengan itu kita kemudian mengidentifikasi, masukannya begini gitu ya. Kemarin ada masukan yang bagus nih, Bu, ini buat sejadah sholat gimana, makanya oke, berarti ada yang harus kita sesuaikan. Jadi sangat terbuka gitu uji publiknya gitu ya, masyarakatnya. Jadi sangat-sangat kita perhatikan lah masukan-masukannya sampai nanti di akhir kemudian kita ada titik kesepakatan. Desain ini dapat diterima dengan calon pembeli atau masyarakat MBA tadi, juga dapat bisa dibangun oleh asosiasi pengembang untuk para pengembang, termasuk dalam konteks pembiayaannya gitu kan. Jadi kita akan terus lakukan membuka masukan dari seluruh stakeholder ini. Untuk lokasi lahannya sendiri, Kementerian PKP menyerahkannya kepada pihak pengembang dengan menitik beratkan harus berada di kawasan metropolitan di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Max, Juru Kamera, Asisul Hakim, Tim Liputan, Sinpo TV. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia memperkuat kerjasama dengan negara Jerman dalam tata kelola migran tenaga kerja yang adil dan etis. Dengan potensi tersebut ditargetkan setiap tahunnya sebanyak 200 lebih pekerja Indonesia yang handal bisa bekerja di negara Jerman. Pemerintah Indonesia tengah memanfaatkan peluang kebutuhan angkatan kerja global terutama di kawasan Eropa. Salah satunya dengan melakukan penguatan pemerintah melalui Kementerian Perlindungan Pekerja Indonesia dengan pemerintah Jerman dalam potensi tenaga kerja. Gelaran kerjasama tersebut langsung dihadiri Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Qadir Karding, dan Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ina Lepert, pada Kamis siang, di mana dengan penguatan kerjasama tersebut diharapkan setiap tahunnya pemerintah Indonesia bisa memberangkatkan sebanyak 200 hingga 300 pekerja migran yang dibekali dalam beragam kemampuan ke negara Jerman. Pemerintah Indonesia sendiri akan membekali para pekerja dengan beragam kemampuan, mulai dari vokasi hingga keahlian yang dibutuhkan negara Jerman. Selain itu, komitmen kedua negara tersebut pun saling menguatkan, di mana Jerman memiliki tantangan demografi, sementara Indonesia memiliki angkatan muda yang terampil atas dasar menciptakan peluang yang sama. Kita di sini untuk meresmikan dua pusat, satu dari AZ, satu dari untuk mendukung orang yang mau migrasi kerja luar negeri, khususnya ke Jerman. Oleh karena itu kita di sini semua dan kita membahas bagaimana kita bisa lebih efektif dan lebih aman. Karena kita tidak mau migrasi yang kacau, yang berujung pada kekerasan atau eksploitasi. Kita sama mau migrasi kerja yang aman, yang tertib, yang bermanfaat untuk orang yang tertib dan juga untuk kedua Pertama, Jerman ini standarnya bagus, terutama untuk keamanan potensi. Jadi di kontrak kerjanya itu semua sudah di cover, termasuk asuransi jam kerja,
Jadi paling rendah ya, itu rata-rata saya tanya ke anak kerja yang sudah kerja itu perawat sama 35 dan 40. Jadi sangat baik sebenarnya. Cuma PR besarnya di Jerman ini menyiapkan standar bahasanya. Tapi Pak, ada cara nggak? Katanya sekarang ada tren belajar juga ya, dengan keenakan yang diberikan oleh Jerman untuk kualitas, apakah sebenarnya Nggak enak. Siapa bilang enak? Standarnya ketat. Standarnya ketat. Kalau cuma sekedar kabul nggak bisa. Kabul kalau nggak siap bahasa, tidak siap skill, yang ada mampus. Benar serius. Jadi gelandangan. Jadi kalau mau kita kirim. Jangan kabul. Kita siapkan. Siapa yang mau keluar negeri, kita latih bahasanya, kita latih skillnya, kita latih soft skillnya, kita berangkat. Menurutnya, kolaborasi lintas negara merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan agar negara pemberi dan penerima tenaga kerja semakin tangguh, terhubung dengan baik serta menghadapi peluang dan tantangan secara bersama di dunia kerja ke depan. Dari Bandung, kontributor Simpo TV melaporkan. Menkyu Sri Mulyani menyambut positif pembentukan Satgasus Optimalisasi Penerapan ataupun Penerimaan Negara oleh Kapolri sebagai upaya mendukung APBN yang sehat. Menkyu melalui Dirjen Pajak siap berkoordinasi dengan Satgasus untuk pengamanan penerimaan negara dari sisi pencegahan dan juga penindakan. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyambut positif pembentukan Satgasus Optimalisasi Penerimaan Negara yang diprakarsai oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Satgasus ini dibentuk untuk mendampingi kementerian dalam meningkatkan penerimaan negara dari berbagai sektor. Menurut Sri Mulyani, keberadaan Satgasus sangat penting guna mendukung terciptanya anggaran pendapatan dan belanja negara yang sehat. Dalam konferensi pers APBN Kita edisi Juni 2025, Sri Mulyani menyatakan dukungannya terhadap inisiatif Kapolri tersebut. Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya turut diundang dalam pertemuan awal pertemuan Satgasus oleh Polri sebagai bentuk kolaborasi antar lembaga untuk memperkuat penerimaan negara. Mengenai penerimaan negara, terutama adanya inisiatif dari kepolisian mengenai pembentukan Satgas khusus, yang ini bisa nanti disampaikan Pak Bimo maupun Pak Anggito yang sudah berkoordinasi dan berkomunikasi dengan kepolisian. Dan ini bukan sesuatu yang baru sebetulnya. Satgas Sus ini, Satgas Sus dari Pak Kepolisian, dari Kepolisian Republik itu sebetulnya sudah dari beberapa tahun terakhir. Karena saya termasuk yang waktu itu diundang pada saat launching pertama. Dan ini mungkin diperkuat lagi dan tentu adalah merupakan hal yang positif untuk terus mendukung, karena tadi APBN kita yang sehat harus didukung oleh penerimaan negara yang kuat. Sementara itu, Direktur Jenderal Pajak Kemenkyu Bimo Wijayanto mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan diskusi dengan Satgasus yang berlangsung sehari sebelumnya di kantor Kemenkyu. Ia menegaskan bahwa koordinasi akan terus dilakukan, khususnya dalam upaya pengamanan penerimaan negara, baik dari sisi pencegahan maupun penindakan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Komisi 3 DPR Adang Darajatun menanggapi terkait usulan agar penyelidikan tidak perlu diatur dalam rancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RUU KUHP. Adang mengatakan bahwa penyelidikan harus tetap diatur dalam RUU KUHP, namun harus dibuat batasan agar ada perbedaan antara penyelidikan dan penyidikan. Pakar Hukum Pidana Hairul Huda mengusulkan agar penyelidikan tidak perlu diatur dalam rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RUU KUHP. Usulan tersebut disampaikan saat dalam rapat dengar pendapat umum bersama Komisi 3 DPR di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Kamis pagi. Menanggapi hal itu, anggota Komisi 3 DPR Adang Darajatun mengatakan bahwa penyelidikan harus tetap diatur dalam RUU KUHP. Namun menurutnya harus dibuat batasan agar perbedaan antara penyelidikan dan penyidikan. Jadi kalau saya sebagai mantan anggota Polri, ya memang penyelidikan itu masih dirasakan penting. Cuman batasan-batasan tentang penyelidikan dan penyidikan itu yang harus betul-betul ada perbedaan antara
penyelidikan dan penyidikan. Berarti memang harusnya diatur sama masing-masing institusi aja, nggak harus dari Oh enggak, di acara dong, tetap harus di acara. Dengan catatan tadi esensinya bahwa penyelidikan juga harus jangan terus merambah menjadi suatu penyidikan gitu. Jadi ya harus ada masalah-masalah penyelidikan itu kan lebih bersifat teknis. Sedangkan kalau sudah masuk ke penyidikan itu sudah menyangkut masalah hak asasi orang, barang bukti dan sebagainya. Dari Jakarta, Fahrizal Dafarizkiano, Simpo TV melaporkan. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kependudukan Kemenko PMK, Woro Sri Hastuti, mendukung penuh penyusunan peraturan pemerintah terkait pemberantasan judi online. Regulasi pemberantasan judi online akan sangat bermanfaat untuk melindungi kalangan rentan, khususnya anak-anak yang seringkali menjadi korban dan dampak sosial dari praktik judi digital. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kependudukan Kemenko PMK Woro Sri Hastuti menegaskan, judi online merupakan masalah kompleks yang tidak hanya menyasar orang dewasa, namun juga telah menjerat anak-anak melalui mekanisme yang adiktif. Woro menyebut anak-anak yang terpapar judi online bukan hanya beresiko terjerat masalah finansial, tetapi juga dapat melakukan tindakan nekat seperti mencuri uang orang tua untuk bermain judi. Oleh karena itu, Woro mendorong agar regulasi yang juga sedang disusun tidak hanya mengatur penyedia platform, namun juga memuat penguatan terhadap penanganan korban. Prinsipnya sangat mendukung ya dengan adanya pengaturan terkait dengan judi online ini, karena ada adiktif ya, ada hal-hal yang membuat adiktif terutama pada anak-anak dan kemudian membuat anak-anak itu terjerat apakah dengan berkaitan dengan videonya juga ya, kan kadang-kadang karena mereka tak punya uang atau kemudian mereka mencuri uang orang tuanya dan sebagainya. Saya mengambil di sudut pandang anak-anak ya, karena tadi pertanyaan lebih bagus. Jadi ini yang menurut kami akan sangat bagus, tapi kemudian juga nanti kita PP Judul ini tidak hanya bicara tentang di platform penyelenggaranya, tetapi juga nanti, termasuk sanksinya menurut saya itu harus tepat, tapi juga nanti kita melihat bagaimana penguatan terhadap korban-korbannya ini. Seringkali kan kalau sudah menjadi korban itu karena adiktif tadi ya, itu kan butuh rehabilitasi. Nah, ini yang penting juga, bagaimana juga harapannya bisa mengatur juga terhadap si korban gitu. Jadi tidak hanya kita bicara sebagai si pelaku penyedia platform judulnya saja, tetapi juga bagaimana nanti kita bisa melihat dari sisi korbannya, karena korban ini menjadi penting. Kalau misalnya mereka tidak terrehabilitasi dengan baik, akan berulang lagi. Dari Jakarta, Jia Nabila, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, PT PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya memberikan promo tambah daya listrik dengan potongan biaya sebesar 50% dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-498 Jakarta. Promo ini berlaku mulai 19 Juni hingga 2 Juli 2025 dan ditujukan bagi seluruh pelanggan di wilayah Jakarta Raya. PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya menyampaikan, promo ini ditujukan bagi pelanggan tegangan rendah seluruh golongan tarif 1 fasa dengan daya awal 450 volt ampere hingga 5500 volt ampere yang ingin melakukan tambahan daya hingga batas maksimal 7700 volt ampere. Lalu diskon tambah daya 50% ini dapat diperoleh dengan melakukan transaksi kelistrikan melalui aplikasi PLN Mobile. Bagi pelanggan prabayar cukup melakukan pembelian token, sedangkan pelanggan pasca bayar dapat melakukan pembayaran tagihan listrik. Dari PLN ya, dalam hal ini UID Jakarta Raya, dalam rangka merayakan ulang tahun Jakarta 498, kita lakukan program yaitu adalah promo tambah daya. Ya, ini hanya berlaku di pelanggan PLN Jakarta Raya. Ya, dimulai tanggal 19 Juni sampai dengan 2 Juli 2025. Nah, pelanggan-pelanggan apa saja yang akan diberikan promonya, yaitu adalah pelanggan semua golongan tarif. Ya, tapi dayanya dibatasin, yaitu adalah daya 450 sampai dengan 5.500, boleh tambah daya sampai dengan 7.700. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Newswrap.
Terima kasih Anda masih bersama kami di News Wrap. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menerima audiensi jajaran pengurus Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia di Istana Wakil Presiden Jakarta Pusat. Dalam pertemuan tersebut, Wakil Presiden turut menekankan pentingnya peran anak muda untuk mendukung pemerintahan. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai program prioritas yang tertuang dalam Asta Cita, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menekankan pentingnya peran anak muda untuk mendukung pemerintah. Ketua Umum Perhimpunan Pemuda Hindu atau PERADA, Iputu Yoga Saputra mengatakan salah satu bentuk dukungan konkret yang dicontohkan Gibran, yakni keterlibatan aktif para anggota dalam menyosialisasikan AI kepada masyarakat sebagai upaya membangun bangsa berbasis teknologi. Dalam pertemuan itu, Wapres pun berharap kontribusi anak muda tidak berhenti pada gagasan, tetapi berlanjut menjadi aksi yang relevan dengan kebutuhan bangsa. Arahan dari Pak Wapres tadi intinya tetap dukung pemerintahan Bapak Prabowo, dukung program-program Asta Cita, apa yang bisa didukung monggo dibuatkan programnya, kemudian intinya terus jaga stabilitas dan harus selalu produktif sih, kata beliau tadi. Dan tadi juga sempat beliau menekankan masalah AI ya. AI kira-kira kalau misalnya PERADA ini kalau ikut serta berperan dalam sosialisasi kira-kira gimana. Dan kami menyambut baik sih, karena memang anak muda kan harus apa ya istilahnya, harus melek teknologi. Jadi ya kami menyambut baik apa yang menjadi arahan Mas Wapres. Kan kita sempat ngusul ke Pak Wapres untuk rencana kami buat agenda festival budaya di IKN. Nah, beliau senang tadi, oh ya monggo kira-kira teknisnya gimana gitu kan. Kebetulan kan juga beliau sampaikan karena tahun ini sudah mulai ngantor di sana ya, agak bolak-balik Jakarta ke sana. Dan saya rasa itu kata beliau sih itu gagasan yang bagus kalau bisa direalisasikan. Audiensi PERADA kepada Wapres Gibran ini dilakukan dalam rangka memberikan usulan mengenai penyelenggaraan Festival Budaya Hindu di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Ketua Umum PERADA Indonesia Yoga mengatakan Wapres menyambut baik usulan tersebut dan mendorong agar momen itu dapat dikembangkan menjadi agenda strategis yang bisa mengangkat kekayaan budaya nasional. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Pembina Solidaritas Perempuan untuk Indonesia Era Kabinet Merah Putih atau Seruni KMP, Selvi Gibran Rakabuming, meresmikan fasilitas sumber air bersih, sanitasi, dan program pencegahan stunting di Sragen, Jawa Tengah. Seruni KMP memprakarsai bantuan fasilitas sumber air bersih dan juga sanitasi di Sragen karena dinilai sebagai salah satu daerah yang sering mengalami kekeringan panjang setiap tahun. Bertepatan dengan Hari Air Sedunia dan HUT ke-279 Kabupaten Sragen, Pembina Solidaritas Perempuan untuk Indonesia Era Kabinet Merah Putih atau Seruni KMP, Selvi Gibran Rakabuming Raka, meresmikan fasilitas sumber air bersih, sanitasi, dan program pencegahan stunting di Pendopo Desa Juwok, Sungkodono, Sragen, Jawa Tengah pada Selasa 17 Juni 2025. Seruni KMP memprakarsai bantuan fasilitas sumber air bersih dan sanitasi di Sragen karena dinilai sebagai salah satu daerah yang sering mengalami kekeringan panjang setiap tahun. Dengan tersedianya air bersih dan sanitasi yang memadai, Selvi berharap upaya tersebut dapat menurunkan prevalensi stunting. Hal ini karena air yang tidak bersih dan sanitasi buruk dapat meningkatkan resiko penyakit yang mengganggu tumbuh kembang anak. Dalam kesempatan itu, Selvi juga mengapresiasi kerja keras dan kepedulian Seruni KMP, serta kementerian-kementerian dan Pertamina yang telah bekerja sama memberikan bantuan sesuai program yang direncanakan. Sangat penting, jadi dengan bantuan yang kita berikan ini semoga kedepannya tidak ada lagi kekeringan yang terjadi di beberapa wilayah di Kabupaten Sragen untuk menjamin keberlangsungan kehidupan, menjaga kesehatan, dan juga tentunya meningkatkan kualitas hidup kesehatan masyarakat Sragen pada khususnya. Karena air yang tidak bersih dan sanitasi yang buruk tentu dapat meningkatkan resiko penyakit dan resiko infeksi pada manusia, khususnya itu untuk anak-anak.
Selvi pun mendorong jajaran Seruni KMP agar dapat membantu daerah lain yang dilanda permasalahan kekeringan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Transmigrasi meluncurkan program Trans Tuntas sebagai upaya penyelesaian persoalan lahan transmigrasi. Peluncuran tersebut digelar di Gedung Makarti Muktitama, kantor Kementerian Transmigrasi pada Rabu sore. Alhamdulillah hari ini kami sudah memulai kerja besar itu melalui program Trans Tuntas. Kementerian Transmigrasi meluncurkan program Trans Tuntas sebagai program dalam penyelesaian persoalan lahan transmigrasi. Peluncuran tersebut dilakukan secara simbolis oleh Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman yang digelar di Gedung Markar Muktitama kantor Kementerian Transmigrasi pada Rabu 18 Juni 2025. Iftitah menyampaikan program ini sebagai media masyarakat dalam memberikan solusi atas pembebasan lahan konflik agraria di sejumlah kawasan strategis hingga membentuk ekosistem keadilan agraria. Trans Tuntas itu adalah bagian dari 5 program unggulan transmigrasi. Pertama, Trans Tuntas itu sendiri untuk memberikan kepastian hukum atas hak tanah. Kita tahu bahwa banyak sekali persoalan lahan di kawasan-kawasan transmigrasi itu yang PR terbesar yang akan kami selesaikan. Dan alhamdulillah hari ini kami sudah memulai kerja besar itu melalui program Trans Tuntas. Melalui program ini diharapkan perencanaan yang terintegrasi hingga perkuatan transmigrasi bisa mendukung pemerataan pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pengembangan wilayah secara inklusif dan berdaya saing menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyambut baik keputusan Presiden Prabowo soal kenaikan gaji para hakim di tanah air. Kenaikan ini tidak hanya terjadi di kehakiman tanah air saja, namun Yusril menegaskan Presiden Prabowo menyoroti kondisi hakim menjadi hal pertama. Usai pengumuman kenaikan gaji para hakim Indonesia mencapai 280% oleh Presiden Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menegaskan kenaikan tersebut tidak hanya terjadi di lembaga kehakiman saja. Dirinya menerangkan bahwa fokus utama Presiden Prabowo dalam hal kenaikan ini menyoroti kondisi para hakim di Indonesia usai banyaknya kasus penyuapan yang terjadi belakangan ini. Sebelumnya, Presiden Prabowo menaikkan gaji para hakim hingga 280% tersebut terurai dari golongan hakim baru dan golongan terbawah. Ya baguslah kalau hakim dinaikkan dan beliau mengatakan ya ini akan disusul oleh kenaikan aparatur pemerintah yang lain. Jadi yang pertama-tama beliau concern kepada para hakim dan nanti juga para pegawai negeri sipil, ASN yang lain juga akan mengalami peningkatan gajinya. Jadi sabar aja dulu ya. Dengan merespon kenaikan haji para hakim di Indonesia oleh sejumlah pihak, diharapkan hakim-hakim tersebut mampu menyelesaikan semua persoalan kasus tanpa harus melakukan upaya suap. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan retret Kepala Daerah Gelombang Kedua akan digelar di Institut Pendidikan Dalam Negeri atau IPDN Jatinangor, Jawa Barat. Retret tersebut akan digelar selama 5 hari, terhitung 22 hingga 26 Juni 2025. Bima menjelaskan dalam retreat gelombang kedua ini akan ada penyampaian materi yang kurang lebih sama dengan retreat gelombang pertama di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Namun ada beberapa penambahan yang akan disampaikan, salah satunya adalah program prioritas pemerintah pusat. Insya Allah akan diselenggarakan tanggal 22 Juni, jadi hari Minggu, para kepala daerah gelombang kedua, ini sekitar 80 orang atau 40 pasang gitu ya. Yang ikut adalah yang terakhir dilantik. Seperti pagi tadi ada pelantikan Bupati 4 Lawang di Sumatera Selatan, itu akan bergabung begitu. Nanti akan diselenggarakan
pelepasan di tempat ini hari Minggu tanggal 22 dan akan bergerak menuju IPDN Jatinangor. Dan retret akan diselenggarakan sampai akhir minggu, kira-kira begitu ya, sampai menjelang liburan nanti. Dan kontennya atau substansinya sama dengan retret gelombang pertama, dan penambahan-penambahan akan disampaikan sesuai dengan perkembangan yang terbaru terkait dengan program prioritas. Tentu ada hal-hal yang penting untuk dievaluasi terkait program prioritas dan juga penekanan kembali kepada aturan kewajiban dan hak bagi kepala daerah. Jangan sampai ada kepala daerah yang tidak paham atas hak dan kewajibannya. Lebih lanjut, Bima menjelaskan anggaran retreat akan menggunakan dana dari Kementerian Dalam Negeri yang angkanya tidak sebesar gelombang pertama. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kemensos melelang mobil Rolls-Royce seharga 2,5 miliar rupiah dan hasilnya digunakan untuk pembangunan rumah layak huni bagi warga miskin ekstrim. Lelang ini dimenangkan warga Sidoarjo dan menjadi bagian dari upaya pengentasan kemiskinan melalui pemanfaatan aset negara. Kementerian Sosial berhasil melelang 1 unit mobil mewah Rolls-Royce seharga 2,5 miliar rupiah. Lelang yang dilakukan secara online melalui situs lelang.go.id ini dimenangkan oleh Khairul Umam Musofah dari Sidoarjo dengan penawaran tertinggi di 2,5 miliar melampaui harga pembukaan 1,73 miliar. Mobil Rolls-Royce tersebut sebelumnya gagal terjual dalam lelang tahun 2019 dan 2020 dan telah disimpan di Gedung Konvensi TMPN Kalibata. Hasil lelang kali ini akan digunakan untuk membangun rumah layak huni bagi warga miskin ekstrim. Salah satu penerima manfaatnya adalah keluarga Naila, anak dari Makassar yang perkaranya pernah disorot langsung oleh Presiden Prabowo. Untuk lelang Rolls-Royce ini diumumkan secara online sejak 3 Juni hingga hari ini pukul 10:35 tadi. Penawaran tertinggi yang ditetapkan sebagai pemenang. Yang pertama-tama sesuai arahan Presiden, hasil lelang ini, lelang mobil mewah Rolls-Royce akan diperuntukkan bagi pembangunan rumah mereka yang berada di desil 1 yang dalam statistik istilahnya disebut sebagai miskin dan miskin ekstrim. Kesempatan pertama ini diberikan kepada Naila dan teman-temannya, keluarga Naila dan para tetangganya di Makassar sana, yang kebetulan bersama 14 keluarga, mereka semua tinggal di satu rumah yang tidak layak huni di atas lahan orang lain. Hal yang seperti ini tentu mendapatkan atensi dari Presiden Prabowo. Maka dari itu, Kementerian Sosial bekerja sama dengan pemerintah Kota Makassar untuk mewujudkan rumah yang layak huni bagi keluarga Naila dan tetangga-tetangganya. Pemerintah Kota Makassar menyediakan tanah lebih dari 1.000 meter, sementara Kementerian Sosial dengan menggunakan uang hasil lelang Rolls-Royce itu membangun 14 rumah yang layak huni, dan nantinya tentu diharapkan kita ingin melihat keluarga-keluarga Naila dan tetangganya ini menjadi keluarga yang terus meningkat kesejahteraan sosialnya. Presiden meminta kita semua kolaborasi, baik kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah untuk bersama-sama bekerja, gandeng tangan, meningkatkan kesejahteraan sosial secara bertahap. Kemensos bersama Pemkot Makassar akan membangun 14 rumah dengan anggaran sekitar 1,4 miliar, sementara sisanya akan digunakan untuk daerah lain. Pemerintah terus berkomitmen memanfaatkan aset negara demi kepentingan kemanusiaan, khususnya dalam pengentasan kemiskinan ekstrim dan peningkatan kualitas hidup masyarakat kurang mampu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo meminta Provinsi Jakarta membantu bangun Giant Seawall dalam penutupan International Conference on Infrastructure 2025 pada Rabu 11 Juni 2025 lalu. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut bahwa pihaknya menyanggupi bangun Giant Seawall, salah satunya menggunakan dana pengolahan sampah jadi energi listrik. Pramono menjadi pembicara
di acara Future Talk Fit and Game yang dipandu Gita Wirjawan bertajuk What's Jakarta Future di Taman Ismail Marzuki Minggu siang. Hadir pula dalam acara Gubernur Jakarta periode 2017 sampai 2022 Anies Baswedan. Pada paparan, ex-sekretaris kabinet ini menyebut akan bekerja sama dengan pemerintah pusat dalam membangun Giant Seawall. Gubernur Jakarta ini menyebut Jakarta kebagian membangun sepanjang 19 km Giant Seawall. Pramono mengaku tidak mudah dalam mengumpulkan dana untuk pembangunan Giant Seawall, di mana Jakarta membutuhkan sekitar 5 triliun setiap tahun. Namun ia yakin Jakarta dapat melakukannya. Sampah yang ada di Bantar Gebang 55 juta tadi. Kemudian kita bangun 4 PLTS. Satu PLTS feeder perhariannya 2.500. Itu kurang lebih mungkin sekitar 2.000 megawatt. 1.500 megawatt. Maka Jakarta kebutuhan listriknya sepenuhnya akan bisa disuplai dari tempat itu. Sehingga Suralaya dan semuanya yang sekarang ini menjadi penyebab polusi di Jakarta, kita minta mereka untuk merubah. Dan cukup kita gunakan semuanya dari PLTS. Maka persoalan sampah selesai, persoalan listrik yang terpenuhi, pencemarannya juga akan berkurang banyak, dan itu kemudian kan ada revenue buat Jakarta. Nah, revenue inilah yang akan digunakan sebagian untuk membangun Giant Seawall. Jakarta sebelumnya, di era pemerintahan sebelumnya, dapat bagian 12 kilo. Kemarin mendapat tambahan 7 kilo. Sehingga total adalah 19 km. Memang tidak kecil angkanya, tetapi ini kan proyek untuk long term. Dan Jakarta tentunya akan mempersiapkan itu. APBD Jakarta sekarang ini 91 triliun. Mudah-mudahan tahun depan udah bisa di atas 100. Kalau itu bisa dilakukan, maka kami setiap tahun minimum harus spend kurang lebih 5 triliun untuk seawall. Dan itu apakah Jakarta mampu atau tidak? Tentunya ini menjadi tantangan bagi kami. Dan kami akan bekerja keras untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi penugasan dari Bapak Presiden. Gubernur Jakarta juga menambahkan, selain menggunakan APBD, Jakarta juga bisa mendapatkan dana untuk membangun Giant Seawall dari hasil pengolahan sampah menjadi energi listrik. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kemenko PMK, Woro Srihastuti menegaskan komitmen pemerintah dalam melindungi perempuan, khususnya yang terlibat di dunia kerja digital. Hal tersebut disampaikannya dalam acara Future Makers Youth Employability Program. Dalam acara Future Makers Youth Employability Program, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kemenko PMK, Woro Srihastuti menyampaikan pentingnya dukungan kebijakan yang mendorong partisipasi perempuan dalam dunia kerja, termasuk melalui platform digital. Dirinya menegaskan, meski teknologi membuka peluang ekonomi bagi kaum muda termasuk perempuan, namun terdapat tantangan dan ancaman seperti kekerasan berbasis gender online dan penipuan digital yang menyasar perempuan. Woro menyebutkan pemerintah melalui Astacita Presiden telah memasukkan isu-isu gender dan pemberdayaan perempuan ke dalam prioritas kebijakan. Kebijakan tersebut ditekankan harus bersifat humanis, inklusif, dan perspektif gender. Ada tantangan, masih ada ancaman bagi perempuan-perempuan yang bekerja di melalui teknologi ini, terutama teknologi digital ini. Seringkali masih ada kekerasan ya, saya katakan melalui online juga. Nah ini yang juga mesti menjadi perhatian. Tapi kalau kita lihat memang ke depan ini tenaga kerja secara daring itu akan semakin meningkat. Next saja. Semua isu-isu tadi sebenarnya sudah masuk di dalam kebijakan pemerintah. Jadi kalau kita lihat dari Astacita, dua Astacita ini sangat memfokuskan bagaimana mendorong perempuan itu terus aktif. Perhatian dan perempuan ini menjadi perhatian juga oleh Bapak Presiden kita melalui 8 Astacitanya. Dua menunjukkan hal tersebut. Di Astacita pertama disebutkan bahwa setiap kebijakan harus bersifat humanis, inklusif. Kalau kita bicara masuk ke disabilitas, ini adalah inklusivitas juga, berperspektif gender dan memprioritaskan pemberdayaan perempuan. Jadi yang kita lakukan di sini adalah benar-benar menjalankan apa yang menjadi Astacita pemerintah. Kemudian juga Astacita yang keempat ini bicara tentang penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, termasuk upaya pemberdayaan perempuannya. Jadi
Apa yang dilakukan dengan program ini saya pikir akan menjalankan paling tidak 2 dari cita Presiden kita. Dan kemudian kalau kita tuangkan ke dalam bagaimana kita mendorong perempuan bekerja atau aktif secara ekonomi, ini tentunya tidak terlepas dari bagaimana kita membangun manusia. Dari Jakarta, Jahan Nabila, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pasca disidak Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, puluhan bangunan liar semi permanen di bantaran kali di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat kembali ditertibkan Satpol PP. Warga yang terdampak penggusuran kecewa lantaran surat pemberitahuan eksekusi secara tiba-tiba. Warga berharap ada uang kompensasi dari pemerintah. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bekasi kembali melakukan penertiban puluhan bangunan liar di bantaran kali irigasi Kampung Gabus Sri Mukti, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Bangunan semi permanen satu persatu diratakan menggunakan satu alat berat oleh petugas. Pembongkaran dilakukan pasca Gubernur Deddy Mulyadi sidak di lokasi. Sementara warga yang terdampak penggusuran menelan kekecewaan lantaran proses pembongkaran secara tiba-tiba. Warga hanya diberikan surat pemberitahuan 1 kali sehingga tidak bisa menyelamatkan barang bangunan yang masih bisa digunakan kembali. Selain itu, warga juga berharap ada uang kompensasi dari pemerintah. Udah kecewa udah. Kayak rakyat kecil, usaha jual kopi 1.000-2.000 keuntungan buat ngempanin anak bini saya. Kalau begini kan saya mau makan dari mana? Kerjaan susah. Enggak dikasih pemberhentian saya. Ngonten doang ya? Ya ngonten doang, lu bongkar doang udah gitu. Rekan-rekan, ini adalah kegiatan pembongkaran bank di kali JT2. Kebetulan ini juga menjadi program Bupati Bekasi Negara nomor 2 tahun 2025. Jadi memang panjang aliran kali, sungai, dan badan jalan yang ada bangunannya harus dibersihkan. Penggusuran bangunan liar yang berdiri di bantaran aliran kali bertujuan untuk mengembalikan fungsi awal yang sudah mengalami penyempitan. Dalam upaya penanganan banjir yang kerap merendam sejumlah wilayah di Kabupaten Bekasi setiap masuk musim penghujan. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di News Wrap. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan News Wrap. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkapkan posisi Indonesia dalam perang antara Iran dan Israel yang terus memanas. Hasan menjelaskan bahwa posisi Indonesia akan terus menyerukan perdamaian dan penyelesaian secara diplomasi. Dalam keterangan Hasan Nasbi, Presiden Prabowo Subianto selalu mengecam segala bentuk agresi penyerangan terhadap negara lain. Kedua, mendorong terciptanya deeskalasi konflik atau segera mungkin melakukan gencatan senjata. Ketiga, pemerintahan RI juga menyerukan penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi dan hukum internasional. Eskalasi geopolitik antara Iran dan Israel terus memanas. Kedua negara tersebut terlibat aksi saling serang rudal dan pesawat tanpa awak. Presiden Prabowo selalu menyerukan 3 hal. Pertama, pemerintah kita mengecam segala bentuk agresi, penyerangan terhadap negara lain. Yang kedua, Presiden Prabowo selalu mendorong terciptanya deeskalasi konflik atau sesegera mungkin melaksanakan gencatan senjata. Yang ketiga, pemerintah melalui Presiden Prabowo itu selalu menyerukan penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi dan hukum internasional. Jadi dimanapun terjadi konflik, dimanapun terjadi agresi militer, dimanapun terjadi invasi, maka pemerintah kita secara konsisten menyerukan 3 hal ini.
Saya ulangi, pertama mengecam terjadinya penyerangan, ya. Yang kedua mendorong deeskalasi dan gencatan senjata sesegera mungkin. Ketiga, penyelesaiannya melalui jalur diplomatik dan hukum internasional, termasuk dalam soal Israel dan Iran. Jadi nggak akan kemana-mana. Jadi kita akan selalu dalam posisi yang seperti itu. Adapun perentetan serangan ini terjadi pada Jumat lalu 14 Juni 2025 dini hari, saat Israel melancarkan sejumlah serangan ke berbagai fasilitas nuklir di wilayah Iran, termasuk ibu kota Teheran. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Duta Besar Republik Indonesia Iran mengecam keras serangan yang dilakukan Israel ke wilayah Republik Islam Iran pada 13 Juni 2025 dini hari dan menyasar wilayah sipil dan infrastruktur strategis. Serangan ini bukan hanya sekedar serangan terhadap Iran, tetapi juga memicu kecaman internasional dan mengancam perdamaian dunia. Rezim Zionis melakukan serangan secara ilegal terhadap infrastruktur sipil, kompleks pemerintahan, fasilitas pertahanan dan instalasi nuklir di berbagai kota di Iran. Sejumlah komandan tinggi, ilmuwan, dosen hingga warga sipil, termasuk wanita dan anak-anak, menjadi korban dari serangan ini. Tak hanya itu, rezim Zionis juga memperluas serangannya ke sektor ekonomi dengan menargetkan kilang minyak dan pusat distribusi energi Iran. Duta Besar Republik Islam Iran Muhammad Borojerdi menegaskan Iran mengutuk serangan ini dan menyampaikan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap piagam PBB dan hukum internasional. و میگم متجاوزانه چون رژیم صهیونیستی در این اقدام موجب مورد جنایت حمله به اماکن غیر نظامی و مردم بی‌دفاع در نیمه شب شد و به مراکز مسکونی، ساختمان‌های دولتی، زیرساخت‌های دفاعی، تناوری و تأسیسات هسته‌ای در شهرهای مختلف کشور حمله کرد و خساراتی وارد کرد. در این حمله خانواده‌ها، شهروندان غیر نظامی، زنان، کودکان و حتی نظامیان، فرماندهان نظامی که بر سر خدمت نبودند و حتی لباس نظامی بر تن نداشتند و در خواب بودند توسط رژیم صهیونیستی کشته شدند و به چند زیرساخت و اماکن اقتصادی حتی آسیب وارد شد. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Agiani, Simpo TV melaporkan. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menghadiri kegiatan Puncak Bakti Kesehatan yang digelar serentak di seluruh Indonesia. Acara Bakti Kesehatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-79 tahun yang akan jatuh pada 1 Juli 2025. Dengan mengusung tema Polri untuk Masyarakat, Bakti Kesehatan telah berlangsung sejak 1 Juni hingga 1 Juli 2025 mendatang, salah satunya di Mapolres Bekasi Kota. Hingga tanggal 15 Juni 2025, Polri telah memberikan layanan kesehatan kepada lebih dari 145.000 peserta. Tidak hanya menggelar bakti kesehatan, Polri juga membagikan 68.000 paket sembako, 5.000 paket imunitas, dan 2.500 kacamata gratis. Polri juga memberikan 274 alat bantu disabilitas, termasuk kursi roda, alat bantu dengar, kruk, dan alat tulis braille. Polri dan seluruh jajaran melaksanakan puncak dari bakti kesehatan, di mana bakti kesehatan ini kita laksanakan selama kurang lebih 1 bulan, mulai dari 1 Juni sampai dengan 1 Juli, dan kegiatan ini kita laksanakan dalam rangka rangkaian dari kegiatan Hari Bayangkara yang akan kita laksanakan 1 Juli 2025. Mungkin perlu kami informasikan juga kepada masyarakat bahwa di puncak kesehatan bakti kesehatan hari ini melibatkan kurang lebih 145.000
peserta. Peserta, diantaranya 1.600 disabilitas, kemudian 38.904 travel dari ojek online, dan melibatkan 5.700 tenaga kesehatan. Dalam kesempatan tersebut, Kapolri juga menegaskan komitmen kuat Polri untuk terus dekat dengan masyarakat dan sebagai wujud nyata dari tema HUT Bayangkara ke-79 tahun. Ia pun mengapresiasi seluruh jajaran yang telah bekerja keras melayani ratusan ribu warga di seluruh Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pelaku pembunuhan nelayan di Muara Angke Penjaringan, Jakarta Utara ditangkap oleh petugas Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Pelaku terpaksa dihadiahi timah panas lantaran melawan saat dibekuk. Inilah detik-detik penangkapan pelaku pembunuhan seorang nelayan di Muara Angke, Jakarta Utara. Pelaku ditangkap saat melarikan diri di kawasan Pluit Penjaringan, Jakarta Utara. Saat ditangkap, pelaku melawan dan terpaksa diberi tindak tegas terukur oleh petugas Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Korban Arifin merupakan teman dekat pelaku. Dari keterangannya, pelaku sakit hati lantaran istrinya memadu kasih dengan korban yang merupakan rekannya. Pelaku nekat menusuk korban dengan sebilah badik yang diambil dari dalam kapal. Korban pun tersungkur dan tewas di tempat. Kurang dari 24 jam, petugas Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok di bawah pimpinan Kasatreskrim AKP I Gusti Ngurah Putu Krisna Narayana berhasil ditangkap. Di mana di tahun 2020 pelaku ini juga sempat masuk penjara terkait dengan kasus kepemilikan senjata tajam. Kemudian di 2022 juga sempat masuk penjara lagi terkait dengan kasus pengeroyokan. Terlebih lagi kekhawatiran kami, dia masih menyimpan yang namanya sajam ataupun badik yang dipakai untuk menusuk korbannya. Nah, oleh karena itu pelaku kita amankan dengan kehati-hatian. Hanya saja memang dengan sifat pelaku ini memang berkali-kali ya di situ saat dilakukan proses pencarian pengamanan memang sempat ada pemberontakan. Saat itu kita langsung amankan, kemudian kita suruh cari di mana lokasi dia menyimpan barang bukti berupa badik atau sajam tersebut. Nah, di situ kemudian si pelaku ini kemudian mencoba untuk mengambil kesempatan di tengah proses itu sehingga dilakukan upaya sebagaimana Perpol 1 2009 terkait dengan tahapan penggunaan kekuatan pada Polri, kita sehingga lakukan tindakan tegas terukur ya. Oke. Setelah kita dalami memang motifnya ini berawal daripada yang bersangkutan itu sakit hati kekasih pelaku ini berpindah ke lain hati ataupun dipacari oleh korban. Atas perbuatan pelaku dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Diberitakan sebelumnya seorang nelayan ditemukan tewas tergeletak di pinggir jalan dengan luka tusuk di bagian leher di kawasan Muara Angke Penjaringan, Jakarta Utara. Dari rekaman CCTV, pelaku setelah melakukan penusukan berupaya melarikan diri ke atas kapal. Jasad korban Arifin langsung dibawa ke RS Polri Kramat Jati guna lakukan visum. Dari Jakarta, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup News Wrap edisi kali ini. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.